Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya membuat video dengan judul 13 Formasi P3K 2024 khusus disiapkan Menpan untuk tenaga honorer SD, SMP, SMA. Tetapi banyak teman-teman berkomentar, tolong dibuatkan formasi ataupun nama jabatan khusus untuk SD dan SMP. Sehingga pada hari ini saya menjawabnya. Sesuai regulasi, inilah nama jabatan yang dapat dilamar tenaga honorer yang berijazah SD dan SMP rekrutmen CASN 2024, baik P3K maupun PNS. Banyak teman-teman bertanya, tolong disiapkan di instansi mana saja. Mari kita mulai. Saya sampaikan tadi di judul adalah sesuai dengan regulasi. Keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2024. Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Di dalam lampiran keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tersebut, di sanalah nama-nama jabatan bisa kita temukan. Supaya bisa kita baca dengan jelas, saya coba potong dua. Ini nomor, instansi teknis, nomenklatur, kualifikasi pendidikan. Kita coba lagi potongan yang kedua. Tugas jabatan, kedudukan jabatan. Jadi pilihannya bisa diangkat PNS, juga bisa diangkat P3K. Itu tergantung instansi pemerintahnya. Ataupun tergantung nanti formasi yang dibuka. Berdasarkan lampiran keputusan Menpan RB nomor 11 ini, maka kita dapatkan jabatan-jabatan apa saja yang bisa dilamar oleh teman-teman tenaga honorer tamatan SD dan SMP. Mari kita lihat. Bisa melamar P3K, bisa melamar PNS. Untuk tamatan SD dan SMP. Nama jabatan pengelola umum operasional. Juga nama formasinya nanti akan seperti ini, pengelola umum operasional. Tugas jabatan pengelola umum operasional ini adalah melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024. Coba perhatikan teman-teman. Formasi ataupun jabatan pengelola umum operasional ini akan banyak direkrut oleh instansi pemerintah daerah. Dan ada sebagian untuk pemerintah pusat. Jadi, tenaga honorer tamatan SD dan SLTP itu paling banyak direkrut untuk jabatan pelaksana pengelola umum operasional di pemerintah daerah. Dalam hal ini kabupaten, kota, provinsi. Sedangkan di pusat untuk kementerian lembaga sangat sedikit. Tugasnya ini supaya teman-teman bisa mengerti posisinya Anda itu sekarang melaksanakan tugas apa. Sehingga nanti Anda bisa melamar pengelola umum operasional itu. Tapi tergantung juga SK-nya. Di situ ada uraian tugas. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum ini, tenaga honorer selama ini berarti melaksanakan tugas dalam lingkup operasional umum dan kesekretariatan di lingkungan badan, dinas, juga di UPT sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran administrasi perangkat daerah, juga perangkat UPT. Karena UPT provinsi itu banyak sekarang di kabupaten kota. Jadi di sana banyak tenaga honorer. Saya coba menguraikan lagi tugas-tugas ini. Kita lihat. Untuk melaksanakan tugas dalam lingkup operasional umum di sekretariatan di lingkungan badan dinas UPT itu, ini uraian tugasnya.
Biasanya ini orang tugasnya memeriksa, mengagendakan, dan menyimpan surat-surat masuk, bahkan surat keluar, juga nota-nota dinas di lingkungan badan ataupun UPT. Kedua, memeriksa, mengagendakan, dan mendistribusikan surat keluar, nota dinas di lingkungan badan atau UPTD. Jadi di nomor 2 ini, kadang-kadang kan teman-teman tenaga honorer disuruh untuk mendistribusikan, mengantar surat-surat ke dinas-dinas lain ataupun ke instansi-instansi lain. Ketiga, membantu pengelolaan penyusunan data dan laporan kelembagaan di lingkungan badan dan UPT. 4. Menjalankan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya yang saya bacakan sebelumnya. Jadi sebenarnya teman-teman tamatan SD SMP itu paling banyak di sana. Membantu pengelolaan, surat menyurat, mendistribusikan, mencatat, surat masuk dan keluar. Ketika tugas Anda seperti ini, maka Anda bisa melamar nama jabatan yang saya sebutkan tadi. Supaya jangan ragu lagi. Jabatan yang kedua, pelaksana juru pelihara cagar budaya. Ini bisa P3K, juga bisa PNS. Itu terlampir di lampiran 2, keputusan Menpan RB nomor 11 tadi. Apa tugasnya? Tugas jabatan juru pelihara cagar budaya ini adalah melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya. Ini saya ambil sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Yang menerima formasi untuk juru pelihara cagar budaya ini hanya Kemendikbud Ristek, berarti instansi pusat. Berarti para tenaga honorer daerah tidak bisa melamar di juru pelihara cagar budaya ini. Hanya honorer yang ada di Kemendikbud Ristek. Tugas jabatan melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya itu merupakan suatu tenaga kerja di bidang cagar budaya yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, agar tidak hancur, agar tidak rusak atau musnah. Kata kuncinya merawat secara berkala, rutin, memelihara secara berkala, rutin, menjaga keamanan dari gangguan dalam dan luar. Yang ketiga, nama jabatan juru pagar cagar budaya. Ini bisa diangkat menjadi P3K, juga bisa menjadi PNS. Tamatan SMP sederajat. SD tidak bisa masuk, hanya SMP sederajat. Apa tugasnya? Tugasnya adalah melakukan pemugaran cagar budaya dan objek diduga cagar budaya, meliputi kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, restorasi sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024. Yang bisa melamar di juru pagar cagar budaya ini hanya para tenaga honorer yang di instansi Kemendikbud Ristek. Jadi hanya 3 jabatan yang bisa dilamar oleh honorer tamatan SD dan SMP. Untuk honorer daerah hanya 1. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.